Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Dibelah dada isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, niscaya kita dihormati. Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Abraza Allahul musyaffa, صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي برسول الله، عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك. Sebuah peristiwa penting terjadi. Hari itu, Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Harits terkejut dan segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya Halimah. Adik-adik, cerita mengenai peristiwa ini sempat diutarakan oleh Muhammad kepada para sahabatnya setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Begini ceritanya.
Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku tetap lebih berat daripada mereka. Dan akhirnya orang pertama berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia pasti lebih berat daripada mereka." Karena kejadian ini, Halimah pun kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah merasa heran. "Mengapa engkau mengantarnya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Halimah pun kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada diri Muhammad. Mendengar itu, Aminah menarik napas dan berkata, "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah pun takjub adik-adik. Kemudian Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Adik-adik, Muhammad kecil pun akhirnya kembali dibawa pulang oleh Halimah. Akan tetapi, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Berdiri rasul di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Dibelah dada isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Nabi rasul di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibelah hati dibersihkan. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, niscaya kita dihormati.
Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dari belah hati dibersihkan. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Nabi diasuh di perkampungan, Halimah nama ibu susuan.